Terima kasih Mbak Desi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, nama budaya. Saya akan share, izin saya share screen. Sudah tampak, Mbak Desi? Ya, sudah Dok. Oke, baik. Izin saya akan menyampaikan materi pertama terkait dengan TKRS atau tata kelola rumah sakit ya. Saya berharap ini hanya sebagai suatu penajaman saja, karena pada prinsipnya Bapak Ibu di rumah sakit pasti sudah mendapatkan dan insya Allah sudah membaca ya standar akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dan mungkin saya di dalam hal ini tidak membaca satu persatu tetapi lebih kepada inti penting daripada standar atau elemen yang harus disiapkan oleh rumah sakit ya. Oke. Tentunya untuk mencapai suatu tata kelola rumah sakit yang baik atau good governance yang mungkin dapat secara kasat mata kita lihat lewat penampilan maupun keramahan staf rumah sakit, di samping mempersiapkan semua standar akreditasi juga harus memaksimalkan gitu ya, bagaimana penampilan, keramahan, dan salah satu contoh ya kita menerapkan yang disebut dengan 5R, yaitu rapi, resik, rawat, rajin, dan ringkas. Tujuannya adalah bagaimana mencapai suatu good governance. Bapak Ibu, kalau kita membaca standar TKRS itu ada kurang lebih 15 standar ya, kalau kita melihat dari helikopter view dari atas ya, di mana dari TKRS 1 itu kita akan berbicara bagaimana peran tanggung jawab dari Dewan Pengawas atau representatif pemilik. Kemudian TKRS 2 adalah kita berbicara kepala rumah sakit atau direktur. 3-8 adalah berbicara pimpinan rumah sakit, dalam hal ini second line dari direktur, yaitu apakah dia wakil direktur atau kepala bidang ya. 9-11 kita akan berbicara bagaimana peran dan tanggung jawab kepala unit baik klinis maupun non klinis. 12 kita berbicara budaya, safety, keselamatan, 13 etik, 14 manajemen risiko, dan 15 penelitian menggunakan subjek manusia ya, biasanya untuk di rumah sakit pendidikan. Baik, kita mulai dari TKRS pertama. Tadi disampaikan bahwa TKRS pertama adalah peran dari dewas atau representatif pemilik yang akan dituangkan dalam hospital by law, di mana di sini elemennya hanya 4, yaitu pertama ada SK dari pemilik ya tentang penetapan dari Dewan Pengawas atau representatif pemilik tersebut, di mana tentunya struktur organisasinya itu berbeda antara struktur organisasi rumah sakit dan struktur organisasi dari dewas tersebut. Kemudian ada tanggung jawab dan wewenangnya yang dituangkan dalam HBL meliputi A sampai H. Bapak Ibu kalau ketika membaca elemen dan melihat ada satu yang menyatakan A sampai H, maka itu mandatori Bapak Ibu harus menyiapkan atau harus melaksanakan, dan A sampai H itu biasanya ada di dalam maksud dan tujuan. Kemudian yang efek ketiga adalah setiap tahun pemilik harus melakukan suatu evaluasi menggunakan kriteria, bisa diambil dari job description-nya dewas gitu, dan itu harus didokumentasikan ya. Jadi ada penilaian kinerja dari dewas oleh pemilik. Dan yang keempat adalah menetapkan atau mengesahkan visi misi, tentu melalui arahan dari pemilik. Bapak Ibu, tadi dikatakan bahwa tanggung jawab dari Dewan Pengawas itu adalah A sampai H. Poin-poinnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan standar akreditasi sebelumnya. Cuma ada beberapa poin yang mungkin ada tambahan terkait dengan tanggung jawab melakukan pengkajian pelaporan PMKP setiap 3 bulan, memberikan feedback, dan dievaluasi progresnya pada pertemuan berikutnya. Berarti kalau dievaluasi di triwulan pertama, akan dilakukan evaluasi lagi apa progresnya di triwulan kedua. Jadi ada suatu kesinambungan di dalam evaluasi tersebut. Di samping pengkajian program PMKP, ada juga pengkajian laporan manajemen risiko. Hal ini harus dilakukan setiap semester, jadi mungkin setiap tahun itu ada 2 kali. Kurang lebih ini tanggung jawab dari Dewan Pengawas. Kemudian kita masuk pada TKRS yang kedua, kita berbicara tentang peran dan tanggung jawab dari direktur atau kepala rumah sakit, di mana direktur harus menetapkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi, dan ada kualifikasi dari seorang direktur rumah sakit tentunya sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, dan ada uraian tugas dan wewenangnya.
Kemudian yang EP kedua, penerapan di mana tanggung jawab yang sudah dituangkan dalam job description tadi itu ada pembuktian untuk telah dijalankan ya. Jadi ada uraian tugas A sampai I. Jadi kalau tadi Dewas A sampai H, maka Direktur A sampai I itu juga tertuang dan ada bukti pelaksanaan dan dievaluasi oleh Dewan Pengawas. Jadi ada bukti tadi kalau Dewas dievaluasi oleh pemilik. Nah, kemudian ini adalah direktur dilakukan evaluasi oleh representatif pemilik atau Dewan Pengawas. Evaluasinya tentu didokumentasikan dan dilakukan setiap tahun. Ini kurang lebih tanggung jawab dari direktur yang meliputi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Cuman ada beberapa yang tambahan di mana direktur akan menetapkan IMPRS, indikator mutu prioritas rumah sakit setiap tahun. Kemudian juga tadi melaporkan kepada Dewas atau representatif pemilik setiap 3 bulan dan juga melaporkan program manajemen risiko setiap 6 bulan. Itu mungkin tambahan ya. Yang lain saya rasa masih sama seperti sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada TKRS yang ketiga. Kita akan masuk pada apa sih tanggung jawab dari pimpinan. Tadi disebutkan pimpinan adalah second line, apakah dia wakil direktur atau dia kepala-kepala bidang ya. Ada 4 elemen di sini. Yang pertama adalah direktur yang menunjuk siapa yang akan atau yang mengangkat pimpinan dan kepala unit. Tentu ada kualifikasinya. Jadi sebaiknya ada semacam suatu master kualifikasi SDM di rumah sakit untuk menduduki jabatan tertentu, maka apa persyaratan jabatannya. Sehingga ketika kita melakukan suatu rekrutmen, kita akan melihat pada master kualifikasi tersebut. Mungkin itu ya, jadi tentunya itu akan disesuaikan, nanti ditetapkan serta uraian tugasnya. Yang kedua adalah pimpinan juga bertanggung jawab menyusun dan nanti akan menyerahkan kepada direktur dan tentu akan disahkan oleh Dewas, adalah misi dan value atau nilai apa yang dianut ya, serta kebijakan-kebijakan prosedur yang akan dilaksanakan di rumah sakit. Merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis, memenuhi kebutuhan pasien, dan ada proses untuk menerima masukan dari tokoh masyarakat dan para stakeholder, di mana proses menerima masukan ini tujuannya adalah untuk peningkatan mutu pelayanan. Jadi Bapak Ibu, poin C dan D ini sebenarnya saling berhubungan. Ketika pimpinan merencanakan dan menentukan jenis pelayanan, tentunya akan melalui suatu tahapan bahwa menerima masukan dari siapa saja yang kira-kira akan menggunakan rumah sakit tersebut. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada TKRS 3.1, ada suatu komunikasi efektif yang dilaksanakan secara menyeluruh di rumah sakit. Penyampaiannya harus akurat dan tepat waktu. Jadi mungkin ada suatu kebijakan bagaimana komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Misalnya komunikasi internal, bagaimana dilakukan rapat koordinasi yang dilakukan oleh komite mutu setiap 3 bulan, bagaimana komunikasi rapat dengan Dewan Pengawas dan sebagainya. Itu mungkin kalau kita sebut dengan komunikasi internal. Silakan rumah sakit yang akan menetapkan bagaimana cara menyampaikan komunikasi tersebut. Komunikasi juga dilakukan baik antara para PPA, antara unit klinis non-klinis, antara PPA dengan manajemen dan sebagainya, dan itu dibuktikan telah dilaksanakan dan didokumentasikan. Kemudian rumah sakit juga atau pimpinan akan mengkomunikasikan visi misi, renstra, tujuan kebijakan kepada semua staf yang ada di rumah sakit. Bapak Ibu, kita masuk pada TKRS keempat, masih tetap peran dan tanggung jawab dari para pimpinan atau kepemimpinan, para leadership. Yaitu kita akan masuk untuk TKRS 4 dan 5, kita akan lebih fokus pada PMKP. Di mana elemen pertama, direktur dan pimpinan diminta harus ada partisipasi ketika merencanakan program PMKP. Memang nantinya terkait dengan standar PMKP, program PMKP akan disusun oleh komite mutu, tetapi tentunya itu ada peran dari para direktur dan pimpinan. Kemudian pimpinan akan memilih menetapkan suatu proses pengukuran, pengkajian data, dan tentunya quality improvement dan sustainability. Nah, ini suatu rangkaian proses yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Kemudian pimpinan juga mensupport dengan adanya teknologi, apakah SIM-RS atau sumber daya yang lain dalam bentuk SDM ya, dalam rangka terwujudnya program PMKP dengan adanya satu pelatihan ya, in-house training dan sebagainya. Kemudian dilakukan suatu mekanisme pemantauan dan koordinasi terhadap jalannya pelaksanaan program PMKP di rumah sakit.
Baik Bapak Ibu, kita masuk pada TKRS yang kelima. Sebelumnya saya akan ingin menggambarkan bahwa ketika ada suatu data dari unit, apakah data dari insiden atau mutu, manajemen resiko, itu akan dilaporkan ke komite mutu secara terintegrasi. Kemudian komite mutu akan mengundang semua pihak terkait, ya, apakah itu komite-komite, kemudian manajemen, ya, itu akan dilakukan rapat koordinasi setiap 3 bulan. Kemudian menerima masukan dari semuanya dan dibuatkan laporan secara resmi kepada direktur dan pimpinan. Dilakukanlah koordinasi integrasi di sini dan kemudian dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Untuk mutu dan patient safety setiap 3 bulan, manajemen risiko setiap 6 bulan. Kemudian diberikan feedback dari Dewas kepada direktur, ke komite mutu, dan tentunya sampai kepada staf lewat kepala unit melalui channel yang ditetapkan oleh rumah sakit, apakah dalam bentuk rapat, laporan, storyboard, buletin, dan sebagainya. Silakan rumah sakit yang akan menentukan. Bapak Ibu, kita masuk pada TKRS yang kelima. Direktur dan pimpinan akan menetapkan tahun yang berjalan, misalnya 2022, apa prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit yang merupakan suatu proses yang mempunyai dampak yang luas atau menyeluruh, hospital wide, termasuk di dalamnya adalah patient safety dan analisa dampak perbaikan. Bapak Ibu, ada 3 EP di sini. Pertama adalah ketika direktur akan memutuskan apa prioritas perbaikan, maka harus ada database atau data yang menunjang sehingga keputusan prioritas perbaikan itu diambil. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian prioritas perbaikan itu sendiri ketika akan diputuskan harus menggunakan beberapa kriteria prioritas sebagai pertimbangan sebelum diputuskan. Dan yang ketiga adalah setelah dilakukan pengukuran, kemudian dilakukan perbaikan, peningkatan mutu, ada namanya kajian terhadap dampak perbaikan tersebut, baik dampak primer maupun dampak sekunder di tingkat rumah sakit maupun di tingkat unit. Bapak Ibu, database ini akan disupport, akan disediakan oleh komite mutu. Apakah data keselamatan pasien dalam 1 tahun yang lalu, data capaian indikator mutu, data manajemen resiko, komplain pasien, data apapun, itu akan dijadikan satu database. Berdasarkan database ini menjadi suatu masukan input kepada direktur dan pimpinan untuk menentukan prioritas apa yang akan diperbaiki tahun ini. Dalam melakukan penetapan prioritas, masuklah kriteria. Ada kurang lebih 8 kriteria yang akan dipertimbangkan sehingga prioritas itu dipilih. Setelah dilakukan penetapan prioritas, kemudian direktur akan menentukan indikator apa yang diperbaiki, dan tentunya indikator itu akan dicek, dipantau dampak primernya, dan satu yang akan dipilih setiap tahun sampai kepada dampak sekundernya. Bapak Ibu, kalau kita lihat data yang tadi kita akan masukkan 8 kriteria, salah satunya adalah apakah perbaikan itu merupakan masalah yang terjadi di rumah sakit sehingga perlu kita prioritaskan untuk diperbaiki, apakah dia high volume, kemudian apakah dia proses berisiko tinggi, apakah selama ini menimbulkan suatu ketidakpuasan baik pada pasien maupun pada staf, mudahkah dia diukur, apakah merupakan ketentuan dari pemerintah, persyaratan eksternal, sesuaikah dengan Renstra, dan apakah akan memberikan dampak terhadap pengalaman pasien atau patient experience. Bapak Ibu, inilah kriteria menjadi pertimbangan ketika direktur akan menentukan prioritas perbaikan yang akan dilaksanakan di tahun tersebut. Adapun prioritas perbaikan ada 6 untuk rumah sakit yang rumah sakit pendidikan, tetapi 5 saja untuk rumah sakit yang non pendidikan. Yang pertama adalah terkait dengan sasaran keselamatan pasien, di mana masing-masing sasaran, setiap sasaran ini akan diturunkan satu indikator. Yang kedua adalah pelayanan klinis prioritas untuk perbaikan. Bapak Ibu rumah sakit silahkan memilih setiap tahun, berdasarkan kriteria ini, apa pelayanan yang akan diperbaiki di tahun tersebut. Silahkan. Dari pelayanan ini, Bapak Ibu akan menurunkan satu indikator, minimal satu indikator. Mau lebih, silahkan. Bapak Ibu mau milih 5, 10, silahkan. Yang penting minimal 1. Kemudian tujuan strategis. Ini Bapak Ibu boleh ambil dari Renstra, rencana strategis, ya, dalam bentuk misalnya KPI yang diturunkan minimal 1. Kemudian yang keempat terkait dengan perbaikan sistem. Perbaikan sistem yang dimaksud ini adalah perbaikan yang kalau kita pilih mempunyai dampak luas menyeluruh di rumah sakit, tidak hanya di satu unit tapi di beberapa unit. Contoh misalnya pengelolaan obat itu akan berdampak ke masing-masing unit yang terkait dalam pelayanan, ke IGD, rawat jalan, rawat inap, OK, dan sebagainya. Sehingga ketika direktur memilih, dia harus melihat dari
helikopter view, harus melihat dari atas ketika memilih ini dampaknya menyeluruh atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kita akan melihat apakah rumah sakit akan melakukan perbaikan secara proaktif dengan memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu prioritas perbaikan. Bapak Ibu boleh ambil dari pengukuran untuk FMEA atau profil risiko. Nah, untuk rumah sakit yang non-pendidikan, yang tidak melakukan penelitian klinis dan program kedokteran, Bapak Ibu cukup memilih 5 ini saja. Dan Bapak Ibu tidak perlu ada hubungan antara pelayanan klinis prioritas yang nomor 2 dengan 3, 4, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa berbeda. Bisa ini tentang MFK, bisa ini tentang hal yang lain. Mungkin ini sesuatu yang mungkin harus kita update. Kemudian dampak Bapak Ibu. Dampak tadi ada primer dan sekunder. Dampak primer adalah ketika kita ingin melakukan pengukuran dan tercapai target. Capaian target itulah yang kita sebut dengan dampak primer. Dampak sekunder adalah ketika dampak primer tercapai, apa selanjutnya yang harus kita periksa, kita evaluasi. Apakah tercapainya target itu berdampak terhadap efisiensi sumber daya, apakah secara keuangan ataupun SDM, terjadi penghematan, terjadi efektivitas, maka itu kita sebut dengan dampak sekunder. Bapak Ibu, kita masuk pada TKRS ke-6 terkait dengan bagaimana pimpinan melakukan pengkajian, memilih dan memantau terhadap semua kontrak yang ada di rumah sakit, baik kontrak klinis maupun kontrak non-klinis, dan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan layanan kontrak tersebut. Sehingga Bapak Ibu, semua kontrak wajib ada persetujuannya, ada MOU-nya, dan dalam salah satu pasal dari persetujuan kontrak itu diusahakan ada terkait dengan mutu, di mana rumah sakit akan meminta data, misalnya kalau kita kontrak dengan salah satu, misalnya ya pelayanan klinis, laboratorium, atau radiologi, maka kita akan meminta mutu, quality control dari mereka yang akan kita pantau. Kemudian kalau kita berbicara tenaga kesehatan yang kita kontrak, itu harus dilakukan kredensial sebelumnya, nanti ini terkait dengan standar KPS, ada metode atau mekanisme melakukan inspeksi terhadap kepatuhan layanan kontrak, ada proses negosiasi ulang ketika kontrak akan stop, misalnya 3 bulan sebelumnya, maka ada mekanisme jangan sampai terjadi suatu kosongan atau pelayanan menjadi terganggu karena kontrak itu selesai. Jadi ya harus ada persiapan sebelumnya yang dilakukan negosiasi atau mungkin akan kita hentikan. Kemudian tadi yang saya sampaikan data mutu yang harus kita pantau ya sesuai dengan unit tentu, frekuensi pelaporannya, mekanismenya, quality control apa yang kita minta dari dia, dan ada mekanisme pemantauan dari para pimpinan atau manajer yang terkait dengan layanan tersebut, dan ini tentunya merupakan bagian dari program PMKP rumah sakit. Bapak Ibu, kita masuk pada sumber daya. Di sini kita akan melihat bahwa ketika pimpinan memutuskan membeli, melakukan pengadaan terhadap sumber daya, apakah SDM atau sumber daya lainnya, maka yang harus dilihat adalah pertimbangan mutu dan dampaknya pada keselamatan, bukan hanya melihat pada cost atau biaya. Jadi di sini kita akan melihat apa saja data yang akan digunakan ketika memutuskan melakukan pembelian atau pengadaan, kemudian ketika melakukan penambahan SDM atau melakukan rotasi staf, sumber daya, mempertimbangkan dari organisasi profesional atau sumber yang berwenang, ketika akan mengadakan teknologi informasi kesehatan, ketika melakukan program penanggulangan kedaruratan dan bencana, itu semua harus mempertimbangkan mutu dan dampaknya pada keselamatan. Dan bagaimana pimpinan melakukan proses pemantauan terhadap hasil keputusannya dan dilakukan suatu evaluasi. Bapak Ibu, kita berbicara sekarang terkait dengan supply chain atau rantai rantai perberkalan di sini, di mana ketika Bapak Ibu melihat bahwa ada suatu resiko yang bisa terjadi terkait dengan rantai perbekalan, maka Bapak Ibu coba membuat suatu daftar. Daftar ini adalah terkait dengan obat, perbekalan medis atau peralatan medis yang paling beresiko di rumah sakit. Ya, beresiko itu dalam arti tidak stabil, gampang terkontaminasi, rusak, atau palsu. Kemudian Bapak Ibu membuat daftar, dibuatlah alur flowchart-nya, dan Bapak Ibu akan menentukan mana titik-titik paling beresiko dalam alur tersebut, kemudian Bapak Ibu melakukan trace back
lakukan pelacakan secara retrospektif sampai kepada distributor, bagaimana mekanisme transportasi, penyimpanan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu harus memberitahu kepada produsen dan akan melakukan suatu tindakan jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar. Jadi ilustrasinya Bapak Ibu membuat daftar dulu. Dari daftar ini setiap tahun pilih satu saja, tidak usah semuanya, tidak usah obat, perbekalan, dan salah satu dari sini misalnya kita memilih vaksin, misalnya pengadaan vaksin, kita bikin flow-nya, kemudian Bapak Ibu tentukan risk point-nya, dan buatlah suatu tindakan terhadap apa yang Bapak Ibu temukan. Jadi trace back ke belakang. Jadi kalau kita menerima vaksin di rumah sakit, Bapak Ibu mundur ke belakang. Kita menerima dari mana? Farmasi, farmasi ada dari mana? Dari gudang, gudang itu dari mana? Distributor, bagaimana mereka tiba di airport, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita akan melakukan suatu checklist pemeriksaan, apakah mereka sudah melakukan sesuai standar yang ditentukan. Seperti itu kira-kira yang rantai perbekalan. TKR 8 kita berbicara tentang komite-komite Bapak Ibu. Jadi kita tahu ada komite medik, komite keperawatan, dan komite yang lainnya, kesehatan lainnya ya. Tentunya ada masing-masing komite mempunyai struktur organisasinya, ya ada SK dari direkturnya, penetapan dari komite tersebut, dan ada tanggung jawabnya yang dituangkan di dalam SK direktur. Kemudian masing-masing komite akan membuat program kerja setiap tahun. Ada 3 EP di sini, ada struktur, ada uraian tugasnya, tanggung jawabnya, dan ada programnya. Ya. Oke, kemudian kita akan masuk pada tanggung jawab atau akuntabilitas dari para kepala unit. Seorang kepala unit tentunya harus memiliki kualifikasi, persyaratan jabatan. Ya, tadi yang saya sampaikan ada master dari kualifikasi. Kemudian setiap unit akan membuat 2 pedoman pengorganisasian dan pedoman pelayanan. Ya, di samping tentunya SPO atau prosedur sesuai proses bisnis yang ada di unit kerja masing-masing. Kemudian kepala unit akan menyusun program kerja. Bapak Ibu, tidak lagi dipersyaratkan setiap unit itu membuat 2. Kalau dulu mungkin ada program kerja, kemudian ada program PMKP. Saat ini kita sederhanakan, Bapak Ibu cukup membuat 1 saja, membuat program kerja, di dalamnya include kegiatan PMKP dan manajemen risiko. Itu dibuat setiap tahun. Kemudian kepala unit akan mengusulkan apa saja kebutuhan-kebutuhan sumber daya di unitnya, ya, untuk supaya dapat melakukan suatu pelayanan dengan optimal dan menanggapi jika terjadi kekurangan pada tenaga. Dan kepala unit akan melakukan koordinasi, integrasi dengan unit di dalamnya ataupun antar unit layanan. Bapak Ibu, kita masuk pada TKRS yang ke-10, bagaimana peran kepala unit terhadap PMKP. Bapak Ibu, nanti kita akan bahas bahwa dalam PMKP ada 3 yang harus dilakukan pengukuran, yaitu INM, Indikator Nasional Mutu ada 13 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yang mandatori rumah sakit harus wajib melaporkan setiap bulan melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Yang kedua, IMPRS, tadi kita bicara di TKRS 5, ada 6 untuk rumah sakit pendidikan dan 5 untuk rumah sakit non-pendidikan. Dan itu menjadi kewenangan direktur untuk menentukan IMPRS. Kemudian pada TKRS 10, kewenangan dari setiap kepala unit untuk menentukan apa indikator mutu unit, indikator mutu prioritas unit. Jadi ada INM, ada IMPRS, dan ada IMP unit yang harus dilakukan pengukuran di rumah sakit. Nah, untuk IMP unit inilah ditentukan oleh masing-masing kepala unit. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kepala unit tentu akan melakukan perbaikan ya, dan dilakukan sustainability, dipertahankan dalam waktu 1 tahun. Bapak Ibu, TKRS 11 masih terkait PMKP. Kepala unit klinis akan mengevaluasi kinerja semua PPA yang bertugas di unitnya. Untuk dokter, kita akan menggunakan OPPE sesuai yang ada di KPS gitu setiap tahun, dan untuk perawat sama setiap tahun, dan staf lainnya. Cuman di sini kita tidak mewajibkan rumah sakit menggunakan OPPE untuk perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Silakan rumah sakit menentukan evaluasi kinerja
Untuk perawat dan tenaga kesehatan lainnya, kita hanya mempersyaratkan OPPE untuk para dokter. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah semua penilaian kinerja dari para PPA ini harus wajib memasukkan indikator mutu di mana mereka bekerja. Jadi mungkin masing-masing PPA itu bisa berbeda, tergantung dia bertugas di mana. Seperti itu. Karena salah satu yang akan dinilai dalam kinerja individu itu adalah keterlibatan mereka di dalam peningkatan mutu di unit yang dia lakukan bertugas. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini tadi tanggung jawab ya. Ya, ini ada hubungannya dengan sebenarnya standar sebelumnya, yaitu tanggung jawab komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lainnya. Tadi di samping membuat program kerja, membuat kemudian beberapa kebijakan, pedoman, SOP ataupun protokol, termasuk tadi clinical pathway, clinical guideline, kemudian menyusun kode etik profesi. Bapak Ibu, dari masing-masing komite ini akan menyusun kode etik profesinya dan memantau mutu pelayanan pasiennya tentunya. Nah, tadi kita berbicara tentang kepala unit dan komite-komite. Sekarang kita berbicara komite etik rumah sakit. Setiap rumah sakit harus mempunyai komite etik rumah sakit dan nantinya mereka akan menyusun kodersi. Ya, kebetulan kalau saya tidak salah, Persi sebenarnya sudah pernah mengeluarkan buku ya tentang kodersi, mungkin itu bisa menjadi rujukan bagi rumah sakit. Jadi kalau komite menyusun kode etik profesi, maka di komite etik rumah sakit akan menyusun kode etik rumah sakit. Seperti itu, dan menyusun suatu framework kerangka kerja bagaimana pelaporan dan mengelola ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran etik yang di rumah sakit. Nah, disinilah akan berkolaborasi bersama di samping komite-komite yang 3 tadi bersama komite etik rumah sakit, dan adanya suatu pelatihan ya, adanya suatu sumber daya ya yang diberikan oleh para pimpinan dan direktur untuk mensupport bagaimana pelaksanaan kerangka kerja dari komite etik yang sudah dibuat. Bapak Ibu, kita masuk kepada budaya. Budaya keselamatan di rumah sakit ada di standar TKRS 13 dan ada di standar PMKP 10 ya. Yang disebut dengan kepemimpinan budaya di sini adalah bagaimana pimpinan berperan mendukung budaya keselamatan di rumah sakit dengan membuat program budaya keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita ingin menerapkan atau ingin melaksanakan akreditasi, Bapak Ibu harus membaca betul elemen penilaian. Kalau di sini tertulis program, maka Bapak Ibu tolong siapkan program, jangan menyiapkan panduan seperti itu ya. Dan sudah ada guideline. Program itu terdiri dari poin A sampai H. Itu aja yang Bapak Ibu akan masukkan dalam program tersebut. Kalau ada tambahan boleh, tetapi minimal jangan dikurangi A sampai H. Kemudian pimpinan juga akan menyiapkan sarana-prasarana berupa pendidikan, kepustakaan, ya, laporan, ya, bagi semua staf, bagaimana pembelajaran tentang budaya keselamatan, sumber daya, dan ada suatu mekanisme sistem yang bersifat konfidensial, sederhana saja yang bisa diakses oleh staf, di mana setiap orang bisa melaporkan ketika ada perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, yang dapat mengancam keselamatan dengan tidak ada blaming culture. Silakan Bapak Ibu boleh melalui suatu kotak saran, kotak surat begitu ya. Dan itu harus dilakukan pengukuran, dievaluasi oleh pimpinan ya. Di samping tentunya dilakukan perbaikan. Kemudian yang berikutnya adalah pimpinan menerapkan yang disebut dengan just culture. Apa yang disebut just culture Bapak Ibu? Berlaku adil. Ketika ada pelaporan suatu kejadian insiden keselamatan pasien, terapkanlah no blaming culture. Karena kita belum melakukan suatu analisa. Jadi jangan langsung dihukum kalau orang baru melapor. Kemudian setelah itu laporan kita lakukan suatu analisa investigasi. Ketika memang ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh staf tersebut, maka kita mungkin bisa memberikan suatu teguran atau punishment. Tetapi ketika itu bukan unsur kesengajaan karena ada dalam satu sistem yang harus diperbaiki, maka jangan kita hukum dia. Nah, kita berlaku adilnya di sini melalui suatu tahapan proses investigasi dan analisa.
Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa rumah sakit harus membuat program budaya keselamatan, apa saja isinya meliputi A sampai H. Bagaimana memberikan sosialisasi, melakukan pelayanan yang aman kepada pasien, bagaimana mereka berani untuk membuat laporan ya ketika ada dia melihat ada sesuatu yang bisa mengancam keselamatan ya dan perlakuan yang adil. Kemudian kerjasama tim, bagaimana komitmen pimpinan untuk mendukung dengan satu metode yang aman. Ada suatu identifikasi mengenali perilaku-perilaku sembrono. Misalnya harusnya dia cuci tangan, dia tidak mau cuci tangan, harusnya melakukan mark side, tidak mau time out, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa melakukan suatu evaluasi secara berkala. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu program yang mungkin ini hal baru, tetapi mudah-mudahan rumah sakit bisa menerapkannya. Manajemen risiko, Bapak Ibu, yang kedua terakhir adalah kita ingin melihat sejauh mana rumah sakit atau direktur pimpinan dan semua yang ada di rumah sakit itu ikut berpartisipasi secara proaktif. Karena kita berbicara risk management, sesuatu proses proaktif di dalam menyusun program dan dalam penetapan daftar risiko. Bapak Ibu, kita sudah memberikan satu panduan. Program risk management risiko berisi proses manajemen risiko, mengintegrasikan semua kategori risiko, membuat pelaporan setiap 6 bulan kegiatan baik kepada direktur maupun dewan pengawas, dan mengelola klaim tuntutan. Bapak Ibu mohon maaf, ada sedikit salah ketik, di dalam standar tulisnya tuntunan. Jadi sebenarnya adalah tuntutan. Jadi klaim ini bukan klaim BPJS, tetapi klaim tuntutan. Jadi Bapak Ibu harus secara proaktif mencegah kerugian-kerugian yang dapat menyebabkan tuntutan bagi rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, kategori resiko yang harus Bapak Ibu lakukan identifikasi adalah risiko operasional, di dalamnya ada risiko klinis yaitu patient safety, dan ada risiko non klinis. Risiko keuangan di sini juga ada sedikit mungkin karena copy paste, jadi risiko keuangan itu sebenarnya definisinya seperti ini karena yang ada standar itu sama dengan risiko kepatuhan. Resiko reputasi, citra rumah sakit bisa terancam, dan resiko strategis terkait dengan rencana strategis rumah sakit. Bapak Ibu, resiko kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, bukan kepatuhan terhadap SPO rumah sakit. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terhadap apa yang ditetapkan oleh regulasi. Dan yang terakhir TKRS 15, bagaimana rumah sakit ya bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan ketika dilakukan penelitian di mana pasien menjadi subjek ataupun staf menjadi subjek penelitian. Jadi semacam ada suatu penanggung jawab program penelitian bisa lewat Komkordik, Pakordik, ada kode etik penelitian dan ada persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum penelitian itu dilaksanakan, misalnya dengan ethical clearance ya atau sebagainya. Silakan itu harus dilakukan suatu upaya-upaya mekanisme untuk menjaga agar penelitian ini jangan sampai menyebabkan cedera ataupun kerugian pada pasien. Kemudian ada proses bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan, baik secara finansial maupun non-finansial yang terjadi akibat penelitian di rumah sakit. Kemudian adanya sumber daya, fasilitas tentunya yang untuk menunjang dilakukan penelitian tersebut. Ada informed consent, pasien harus diberikan informasi ya secara tertulis bagaimana penelitiannya, tidak ada paksaan, lamanya penelitian dan sebagainya. Kemudian kalau penelitian itu dilakukan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut wajib memantau, melakukan evaluasi terhadap mutu, keamanan, dan etika dalam penelitian tersebut. Ada evaluasi setiap tahun oleh penanggung jawab penelitian terhadap seluruh penelitian yang dilakukan di rumah sakit setiap tahun. Dan ini tentunya masuk menjadi salah satu program di PMKP rumah sakit, yaitu memantau dan melakukan evaluasi secara berkala. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan standar tata kelola rumah sakit. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Dr. Arjati atas paparannya. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan dok, sudah Desi share ke dokter juga. Oke, ya ini saya coba bacakan dari Bapak Prianto Swasono ya.
dari Rumah Sakit MMC Surabaya. Untuk SK penetapan dewas, apakah harus berupa SK? Jika menggunakan akta penetapan notaris dari hasil RUPS atau keputusan tertinggi, apakah diperbolehkan? Jadi begini, kalau tadi ya, kalau kita berbicara representatif pemilik atau dewas itu kan adalah orang atau sekelompok orang yang akan melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional rumah sakit, ya. Penetapan akte notaris dari RUPS itu mungkin sebagai penetapan di dalam satu rapat RUPS, tetapi yang kita inginkan adalah pengangkatan sebagai dewas karena ada tanggung jawab yang tadi ya, yang harus dituangkan dalam hospital bylaw yang harus dituangkan. Jadi diupayakan ada satu SK tersendiri, SK pengangkatannya, dan ada tanggung jawab yang tidak terlepas dari SK tersebut, yang tentunya juga dituangkan di dalam hospital bylaw. Seperti itu untuk Pak Prianto. Kemudian yang kedua, Bapak Ahmad Safei, apakah wajib semua kelas rumah sakit kelas D, C, B, atau A dewas tersebut dievaluasi oleh owner? Misal owner tersebut berupa pengurus atau yayasan? Iya, karena kita juga sebenarnya punya regulasi juga ya tentang Dewan Pengawas. Ya, jadi siapapun owner itu, apakah dia yayasan, apakah dia PT, apakah dia rumah sakit pemerintah, itu dilakukan evaluasi kinerja sejauh mana tugas tanggung jawab dewas itu dilaksanakan. Kemudian dari ini saya nggak tahu Ibu atau Bapak, Erlis Isdaryani. Manajemen kontrak disebutkan bahwa MOU kontrak dengan pihak ketiga ada salah satu klausal yang berbunyi masa berhak meminta laporan mutu dari pihak ketiga. Bagaimana jika pihak ketiganya adalah pengelola limbah B3 dan penyedia nutrisi harapan? Oke, walaupun dia penyedia limbah B3 dan penyedia nutrisi, kita memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan ya, karena kita mengontrak mereka, kegiatan yang dilakukan adalah untuk menjaga keselamatan semua ya. Kalau limbah itu misalnya pembuangannya kemana ya, adakah dia mempunyai izin ya pengelola limbah, persyaratan yang sudah ditentukan dilakukan dengan benar, misalnya seperti itu kita bisa minta. Kemudian penyedia nutrisi, dia bisa mengirimkan, kalau nutrisi gizi itu biasanya kalau quality kita ada namanya HACCP ya, misalnya apakah dia melakukan quality control-nya dan sebagainya. Ya, jadi kita ingin bahwa semua yang kita kontrak itu tentunya juga menjaga mutunya, ya, quality control-nya dan tentunya keselamatannya. Jadi tetap ya, itu tadi jawabannya. Kemudian yang berikut dari Ibu, mohon maaf Mbak Desi ini agak terpotong, Ibu Nurlianti, bisa dibacakan kayak terpotong, bagaimana cara menentukan kriteria prioritas unit kerja dan siapa saja yang sebaiknya menentukan kriteria. Ya, agak terpotong Mbak Desi, saya nggak kebaca seterusnya. Sebaiknya menentukan kriteria mutu prioritas. Selanjutnya apa bisa disambung kalimatnya? Prioritas mutu unit kerja, Dok. Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan kriteria itu ada 8. Jadi kita akan menentukan indikator mutu prioritas rumah sakit maupun indikator mutu prioritas unit menggunakan 8 kriteria tadi. Misalnya, apakah yang kita perbaiki ini merupakan masalah di unit atau di rumah sakit? Apakah dia high volume? Apakah dia high process? Apakah dia menimbulkan ketidakpuasan dan sebagainya? Kita boleh scoring, ya. Caranya kita scoring gitu ya. Kita pakai skala Likert aja 1 sampai 5 tentunya. Kemudian totalnya mungkin kita akan memprioritaskan ya itu. Nah, siapa saja tentu yang menentukan ketika kriteria untuk di rumah sakit itu biasanya para pimpinan gitu ya, para pimpinan yang terlibat di situ. Sedangkan untuk di unit mungkin kepala unit dan timnya, tetapi harus tetap nanti meminta pertimbangan persetujuan dari direktur rumah sakit. Itu aja ya Mbak Desi yang dikirim pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi Dok, banyak juga, cuman kita pilih. Okay. Ini dari Dokter Aji. Sebentar, ya. Baru. Ada berapa WA soalnya, saya buka dulu sebentar. Itu sudah yang ketiga pertama dari Dr. Aji Sukmo Wicaksono ya.
Saya dari Rumah Sakit Rio Panting Payung Basel. Jika rumah sakit kami bukan rumah sakit pendidikan, berarti Pokja yang kami kerjakan hanya 15. Ya, betul Dokter Aji. Jadi tetapi ada satu kebijakan yang menyatakan bahwa memang rumah sakit Bapak, rumah sakit dokter itu bukan rumah sakit pendidikan. Ya. Oke, jadi bisa TDD ya, tidak dapat dinilai. Kemudian dari Bapak Chandra Dewi Cahyono, untuk tracking implan di mana saat diterima sudah dengan tidak berlabel original pabrik karena implan tersebut memiliki potensi konsinyasi. Sebaiknya kita tahu tracknya ya, Pak Chandra ya, karena semua barang yang akan masuk ke kita, apalagi implan itu harus terregistrasi, terdaftar, karena dalam standar PAB ada tracking ketika terjadi suatu cedera kepada pasien yang kita pasangkan implan, maka kita punya datanya dan kita akan tracking ke pasiennya. Jadi mungkin ini yang perlu kita lihat ya, distributornya, sehingga kita bisa melihat kalau terjadi sesuatu yang membahayakan pasien. Kemudian dari Ibu Dwi Andari Nur, penilaian kinerja profesi menjadi wilayah bidang atau komite. Oke, menjadi wilayah komite ya. Bidang itu memberikan input atau masukan. Jadi misalnya kalau di komite medik itu adalah subkomite peningkatan mutu, tentunya juga ada penilaian dari ketua KSM-nya, misalnya ya kalau dokter ya kelompok staf medis, tetapi untuk melakukan penilaian akan mendapatkan masukan. Masukan dari mana? Kepala bidang pelayanan medik misalnya ya, kemudian dari farmasi ya, kepatuhan terhadap Fornas ataupun formularium dan sebagainya. Jadi bidang-bidang itu memberikan masukan ya, data dari masukan itulah yang akan dilakukan penilaian kinerja. Itu aja yang Mbak Desi, masih ada lagi? Masih ada 2 lagi dok, baru kita kirim ya. Baik, dari Dokter Lu Putus Suwartini Kusumawati. Jika rumah sakit pemerintah, siapa yang dijadikan sebagai pemilik dan siapa sebagai pengawas? Bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, rumah sakit pemerintah tergantung milik. Kalau rumah sakit vertikal tentunya adalah pemiliknya adalah Kementerian Kesehatan. Biasanya ya, kalau di provinsi biasanya pemiliknya adalah Pemda tingkat 1 dan biasanya kalau di kabupaten kota itu adalah Pemda tingkat 2. Kalau itu rumah sakit pemerintah ya, Dokter Luna. Pengawas ya silahkan, nanti yang menentukan adalah ownernya, pemiliknya ya. Jadi mungkin bisa membaca regulasi tentang Dewan Pengawas ya. Jadi biasanya Dewas itu ada sekelompok orang, perwakilan unsur dari pemilik, kemudian tokoh masyarakat, kemudian profesional yang paham tentang perumahsakitan. Biasanya seperti itu. Kemudian Dr. M. Saleh Tultualeka SPM, apa menjadi syarat mutlak bagi rumah sakit yang akan mengajukan dilakukan survei? Sudah harus mempunyai dewas rumah sakit. Ya, karena ada dalam standar ya dok ya. Jadi tentunya yang tertuang dalam standar, maka itu akan menjadi kewajiban untuk dipenuhi. Oke, Mbak Desi, ada lagi?